diturunkan oleh pelatih Shin Taeyong. Ya, ini pemain terbaik yang kita miliki. Saat ini kita akan bermainkan formasi 4-2-3-1. Di mana yang menarik adalah Evan Dimas akan bermain di posisi di mana dia dulu pernah berjaya bersama timnas U19 di belakang striker. Jadi dalam formasi 4-2-3-1, Evan Dimas di posisi 3 itu. Ya, formasi yang menjadi free roll lagi dimainkan oleh Evan Dimas di laga malam hari ini. Ada Riyandi, ada Firza Andika, dan juga ada Adam Alis, Osvaldo Hai, Sadam Mughafar, dan juga Rahmat Irianto berada di bangku cadangan. Adio dan juga tiga gawang Supan Bangsok dari Thailand. Sementara di depan tadi kita perhatikan pemirsa ada Abisak, Raison, dan Nadia Kiko babak pertama. Nadia kita lihat pemirsa. Langsung saya berikan bola ke depan. Oh, sayang sekali salah memberikan umpan kali ini pemirsa. Ada sebuah peluang, tendangan selamat datang yang diberikan dari luar kotak penalti pemirsa ketika bola didapatkan oleh Pitiwan, tetapi Nadio Arjawinata melakukan aksi heroik dengan menahan bola melalui tipping ball. Pojok dilakukan oleh Ernesto, sementara Rizky Rido dan juga Supedia Hariudo melihat mendapat pergerakan pemain menjadi duel dalam daerah kotak penalti. Bahaya kali ini. Bukan dipercaya pemirsa, ada bola liar yang terjadi di dalam kotak penalti ketika pertandingan masih berlangsung 4 menit dan sebuah peluang, sebuah blessing yang dilakukan oleh Pitiwan tampaknya oleh Narubadin ya membuat skor saat ini menjadi 1-0 Thailand unggul atas Indonesia. Tetapi ini belum selesai. Ayo Garuda harus bangkit kembali. Asnawi Mangkualam, bola kali kepada Asnawi Mangkualam balik pemirsa, sebuah peluang dan peluang pertama dari Indonesia yang membuat tentunya para penonton Indonesia berteriak di malam hari ini dengan sebuah kerjasama baik Egy Maulana Fikri dan Asnawi Mangkualam. Iya, umpan berbalik badan dari Egy sangat memanjakan. Asnawi punya ruang tembak yang begitu terbuka, tapi sebetulnya opsi terbaik adalah membuat cutback ya. Masih sangat pilihan kali ini, bahaya kali ada ruang kosong pemirsa. Dan ini dia yang menjadi sebuah hal yang harus terus diperbaiki. Membiarkan para pemain Thailand mendapatkan ruang tembak di depan kotak penalti. Ya, itu yang membuat Nadio tadi terlihat sangat besar karena tidak ada pemain yang mencoba melakukan blocking ketat ya. Seperti diberi ruang tembak dan itu sangat berbahaya. Bahkan tendangan keras dari luar kotak penalti bisa sangat merepotkan Nadio. Skor tertinggal saat ini Indonesia dan pertandingan masih panjang dan umpan kembali buat Egy Maulana Fikri. Masih Egy pemirsa, Egy kali ini mencoba memberikan sebuah peluang kembali didapatkan. Ada kali ini sebuah tendangan. Sangat baik kali ini. Peluang pertama dimiliki oleh Witan Sulaiman tadi. Tadi mencoba untuk melewati dulu sebelum mungkin ada kesempatan pertama. Ini dia. Kesempatan pertama dia bisa menembak akan lain ceritanya. Tapi sayang sekali dia masih mencoba melewati dan akhirnya berhadapan dengan 3 pemain. Kita lihat 3 pemain langsung menutup. Ya, Evan Dimas kali ini sebelah kanan. Masih Evan Dimas. Evan Dimas pemirsa tahan bola, menunggu bantuan atau juga supporting dari rekan-rekannya. Saat bagus maju dan ini dia kita lihat pemirsa sebuah blok. Umpan yang sangat baik diberikan dari pemirsa dan Kadek Agung memberikan sebuah jawaban dengan sebuah gol yang memang menunjukkan menjadi 1-1 timnas Garuda menghadapi Thailand di laga malam hari ini. Offside kali ini sebuah peluang dimiliki pemirsa oleh Egy Maulana Fikri. Egy Maulana. Sebuah peluang emas didapatkan tadi oleh Egy Maulana Fikri yang membuat sebuah penonton tadi sudah berdiri dari tempat duduknya. Dan bila di akhir dari pertandingan di babak pertama pemirsa, pertandingan antara Thailand menghadapi Indonesia yang ada di Al Maktoum Stadium Dubai 1-1. Gol dari Thailand tadi dicetak oleh Narubadin Wiranatnodo dan berhasil disamakan lewat Kadek Agung. Gelandang pengangkut air bagi Indonesia sehingga skor menjadi 1-1. Jalannya pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola akan kita bahas tentunya di babak pertama ini setelah pesan-pesan berikut ini. Karena kita menyaksikan ini jarang-jarang mungkin saya ini kita menyaksikan tim nasional Indonesia bermain di pagi hari loh seperti itu. Betul. Dan kalau kita bisa melihat performa mereka ini karena mereka di sana mainnya malam ya. Betul. Tunduk saja bola tadi oleh Kusedi Haryudo. Ekanya kali ini pemirsa umpan kembali dan tidak offside. Bahaya kembali pemirsa. Baru kita katakan ada sebuah serangan yang memang terlihat melakukan template dari Thailand. Mereka selalu mencari pemain di tiang jauh yang berkembang cukup tinggi untuk memberikan umpan ke dalam atau juga ke tengah
dan kembali lagi Thailand melakukannya dan skor menjadi 2-1 ketika Supat Tongsong berhasil mencetak gol. Dan ini bahayanya adalah dua gol yang dicetak oleh pemain Thailand, dua-duanya berasal dari para pemain bertahan. Egy Maulana Fikri, masih Egy Maulana Fikri, buat tekukan khas dan Egy Maulana Fikri tadi sekali mengajak lari pemirsa. Oh, umpan keluar gimana? Egy Maulana Fikri pemirsa, dan tidak lagi pemirsa. Sebuah peluang didapatkan oleh Indonesia. Semangat pantang menyerah, semangat tidak kendor, terus didapatkan dan Evan Dimas berhasil menyamakan kedudukan. Ini menandakan bahwa Indonesia tidak kendor. Dukungan Anda dan doa Anda tidak kendor. 2-2 pertandingan di pagi hari ini. Akhir dari pertandingan yang berlangsung di Al Maktoum Stadium, di mana pertandingan antara Thailand menghadapi Indonesia berakhir dengan skor 2-2. Pertandingan adu gengsi antara pelatih Akira Nishino dan juga pelatih Sintayong berakhir skor 2-2. Dan inilah dia pertandingan yang akan sama-sama kita nikmati. Pertandingan yang ada tentunya di Al Maktoum Stadium, Dubai, di mana pertemuan antara Indonesia menghadapi Vietnam. Park Hang-seo dengan Vietnam. Ya, kita tahu bahwa Park mengandalkan pemain yang sama terus mulai dari level U20 dan hingga saat ini masuk ke level senior. Dan kita lihat bagaimana lebih banyak juga pemain yang sudah punya jam terbang tinggi yang akan diandalkan oleh Park menghadapi Indonesia. Sebuah pertandingan kunci bagi Vietnam. Jika mereka menang, maka mereka akan lolos ke babak ketiga penyisian grup Piala Dunia. Ya, wasitnya ini adalah Bung Binder. Oh, bukan ya. Ini adalah wasitnya Ahmad Al-Lali dari Kuwait. Dan juga ada Faisal Alawi dan juga Abdul Rahim Habib. Dan juga foto official ada Amar Ibrahim. Berfoto terlebih dahulu Vietnam pemirsa dengan kapten mereka adalah Nguyen Ngoc Hai. Sementara ini dia Sintayong dengan timnas Garuda Indonesia. Ada 3 pergantian yang dilakukan oleh Coach Sintayong di starting lineup. Masuknya Osvaldo Hai, Ratna Wirianto dan juga Yakob Sayuri. Dimana kita tahu ada pemain-pemain lain yang bermain di pertandingan pertama seperti Egy, kemudian Bitan dan juga Kadek masih disimpan di bangku cadangan, tapi di depan tetap mengandalkan Australia hari ini. Ya, sementara kita akan menunggu wasit Ahmad Al-Lali untuk meniupkan fluidnya. Dari pertandingan akan dimulai pemirsa, dan ini adalah Tran Truong jadi kiper di bawah besar dari Vietnam. Dan kick off babak pertama pemirsa baru dilakukan dari Al Maktoum Stadium Dubai. 2D, doa dan dukungan Anda demi nusa dan bangsa. Dan semua jajal ini akan coba dilakukan oleh Wang Hai. Ya, Wang Hai dengan pemirsa. Dan kali ini bahaya kali ini memberikan umpan. Terjangan dan dua orang penalti. Sebuah tendangan selamat yang diberikan dari Vietnam kepada Indonesia dan Nadeo Argawinata. Ya, ini dia peluang long shot, good save ya. Kita lihat teknik ya dari Nadio. Dia memutuskan untuk meninju bola ini daripada menangkap ini bisa beresiko. Betul sekali. Tantruong melakukan tendangan. Diarahkan langsung pemirsa ke depan. Dan kali ini Faktuan bahaya pemirsa. Faktuan! Inilah dia Faktuan pemirsa. Sekecil apapun peluang yang dimiliki, maka pemain ini akan sangat berbahaya. Ya, dan yang perlu diwaspadai adalah pergerakan yang cepat ya dari para pemain yang akan tiba-tiba muncul dari second line. Oh, bahaya kembali terjadi. Serangan dari Fantan. Dan ada sebuah kosongan yang terjadi di lini pertahanan Indonesia, dan beruntung masih ada sebuah penyelamatan yang dilakukan dengan clearance. Ini dia kita lihat dari Rizky ya. Kalau tidak, tadi tampaknya ada Tinlin dan Panduk juga menunggu ya. Dan kali ini bola coba diambil lagi. Oh, kita lihat pemirsa Rahmat Irianto yang menguasai bola. Pindahkan lagi bola ke belakang. Ada Rizky. Sukar dipercaya pemirsa. Terjadi miskomunikasi kedua di lini pertahanan Indonesia. Ya, saat ini bola masuk kembali berhasil direbut oleh para pemain dari Vietnam pemirsa. Bola yang kali ini coba dibangun lagi oleh Ngoc Hai. Langsung ke direct pemirsa. Oh, bahaya kembali. Dan lagi pemirsa. Rizky Ridho, Arif Satria, Rizky Ridho. Dua benteng pertahanan Indonesia terus menjaga Nadeo Argawinata dengan gawangnya. Dan dari terakhir, nampaknya sebentar lagi pertandingan akan usai di babak yang pertama. Dan benar sekali pemirsa, pada pertandingan antara Vietnam menghadapi Indonesia yang berlangsung di Al Maktoum Stadium Dubai.
skor masih 0-0. Pertandingan yang tidak mudah, pertandingan yang berat bagi Indonesia. Tapi kita harus terus memberikan doa dan dukungan kepada perjuangan dari adik-adik kita yang ada di timnas Garuda demi nusa dan bangsa, demi lambang Garuda di dada. Dan kita kembali lagi setelah pesan yang berikut ini. Waktu yang sekarang kita saksikan jalannya pertandingan babak yang kedua atau 45 menit yang kedua, di mana skor masih 0-0 antara Indonesia menghadapi Vietnam di pertandingan yang ke-7 bagi Indonesia ya di kualifikasi Piala Dunia ini. Serangan balik, berbahaya kembali pemirsa. Hati-hati tentunya Indonesia dan lagi-lagi masih terus dan kita saksikan pemirsa apa yang terjadi di sini, di mana serangan yang dilakukan tadi oleh Dinlin. Ya, kita bisa melihat pemirsa para pemain Indonesia memang masih memprotes bahwa ada handball yang terjadi, tapi nanti akan kita lihat dalam tayangan lambat ya. Kartu kuning diberikan pemirsa oleh wasit Ahmad Al-Lali asal Kuwait. Dia umpannya memang diberikan, memang tidak offside di sini. Peluang pertama dimiliki. Oh iya, ada kan? Oke, kita melihat setelah bola memantul ya, kita lihat itu betul, dan bola memantul tetapi sama seperti Asnawi ya di game lawan Thailand. Ya, gol itu dilakukan pemirsa. Kali ini bola diamankan oleh atau Hong Kui. Tendangan dulu kotak penalti. Kembali lagi pemirsa. Tendangan dilakukan oleh Hong Kui. Tendangan dari luar kotak penalti. Wang Hai pemirsa mengenai salah seorang pemain Indonesia dan masuk ke dalam gawang Indonesia. Tertinggal 0-2 saat ini, tapi Indonesia harus bangkit. Garuda tidak boleh tertunduk. Ayo terus tentunya, jangan kendor. Skor memang 2-0, tapi pertandingan belum usai. Guang melakukan bahaya kembali dan apa yang terjadi dengan para pemain Indonesia pemirsa setelah kemasukan gol yang tadi dicetak oleh Dinlin. Memang ada sedikit kehilangan fokus dari para pemain Indonesia dan sekarang Indonesia tertinggal 0-3 dari Vietnam. Dan lagi-lagi kita lihat pemirsa bagaimana para pemain Indonesia kehilangan fokus dari bola-bola mati, dari bola-bola silang. Tampaknya kita lihat pemirsa bahaya kembali terjadi dan gol keempat masuk kali ini ke gawang Indonesia. Memang kehilangan fokus terjadi di Indonesia semenjak gol pertama terjadi. Dan kali ini gol dicetak oleh Van Tan dengan sebuah gerakan cut inside membelah pertahanan Indonesia dan sebuah flashing bola ke tiang jauh membuat skor jadi 0-4. Indonesia tertinggal dari Vietnam. Bukan kembali ke lapangan penalti kali. Sebuah peluang kali ini kita pemirsa. Sudah dipercaya pemirsa. Peluang emas yang didapatkan tadi, mana tendangan masih berada di atas misar gawang. Peluang yang menjadi peluang terakhir juga yang didapatkan oleh Sadam Gafar. Hasil pertandingan kita lihat pemirsa, Indonesia mengalami kekalahan 0-4 dari Vietnam. Tetapi sekali lagi apapun yang terjadi di pertandingan ini, kita tidak boleh untuk tidak memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia. Timnas Garuda tetap berjuang sekuat tenaga, berjuang mati-matian dalam pertandingan, terutama di pertandingan pagi hari. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berada di Zabil Stadium yang ada tentunya di Uni Emirat Arab. Dan inilah dia sesama pemain dari Indonesia yang kali ini dengan asisten coach Choi Inche. Ya, paling tidak ada 4 perubahan saja. Ada Muhammad Yanto juga bisa melawan di depan Osvaldo Hai main sejak menit awal. Adam Ais juga. Sementara ini dia Uni Emirat Arab dengan pelatihnya tentunya adalah Bert Parkway. Nomor 7 Ali Mahfud tadi sudah kita bahas yang sangat berbahaya. Tadi masih ada striker berbahaya juga, ada Kayo Kaniro. Begitu juga ada Alvan Mubarak bermain di belakang striker. Ya, pertemuan Indonesia dengan Uni Emirat Arab memang menjadi sangat menarik pemirsa, karena ini adalah tim yang boleh dikatakan memupuskan ya harapan Indonesia di Asian Games kali ini bungkusnya ini. Sementara ini dia sisa pemain yang menjadi cadangan. Masih ada Safik alias juga Akil Safik. Juga tentunya masih ada Egi Maulana Fikri. Ya, saya pikir di Uni Emirat Arab nggak ada kursi gitu bungkusnya ini ya. Saya pikir hanya ada di warteg di sini. Ternyata di sana ada juga ya. Ada di warung Aceh ada juga kayak gitu. Ya, sementara ini lagi pemirsa, kick off pertandingan di babak yang pertama. Riyadi berbicara dengan waspada. Tidak ada tendangan yang bisa langsung menghargai gawang dari Riyadi pemirsa. 2D, doa dan dukungan jangan lupa untuk terus diberikan kepada timnas Garuda di laga pamungkas dalam kiprah di kualifikasi Piala Dunia dan juga kualifikasi Piala Asia. Tendangan kali ini
Hati-hati dengan Indonesia. Oh, lagi-lagi pemirsa. Ini dia, lagi-lagi bola silam dan bola sila. Di mana lawan-lawan dari Indonesia tampaknya benar-benar melakukan analisis hal ini. Hati-hati karena bisa berbahaya dan tanda kutip pemirsa, karena postur tubuh juga beberapa Uni Emirat Arab ini akan mumpuni. Umpan yang jauh. Oh, sundulan kembali. Ya, kita lihat ya. Di mana para pemain dari Uni Emirat Arab memenangi duel di udara. Ya, momen di mana kita akan sering hadapi di laga ini dan pemain harus belajar dari kesalahan. Serangan kali dari Evan Dimas. Oh, offside. Sayang sekali pemirsa, di mana Evan Dimas sudah berada dalam posisi offside. Coba menekan kembali Fabio Lima. Oh, ada ruang yang kosong, harus ditutup tentunya. Dan kali ini, oh, bahaya kembali terjadi. Kita sudah melihat pemirsa, bagaimana para pemain Uni Emirat Arab sudah berhasil menembus pertahanan Indonesia dan malah petaka terjadi jatuh pertahanan Indonesia ketika sebuah wall pass yang bisa dilakukan dan permainan 1-2 akhirnya membongkar gawang. Tertinggal 0-1 saat ini Indonesia atas Uni Emirat Arab. Rizky Ridho sayang umpannya tadi kepada Saung Mangkualam. Umpan silam kali ini ke tiang jauh pemirsa. Oh, lagi-lagi pemirsa, bola silam menjadi momok bagi pertahanan Indonesia dan umpan jauh yang diberikan kepada Fabio Lima berhasil dimanfaatkan. Menjadi gol 0-2 ketika Indonesia atas Uni Emirat Arab. Iya, ini gol yang sangat disayangkan, gol yang sangat kita sayangkan karena ini dari momen yang sebetulnya belum terlalu membahayakan sebetulnya. Dan kali ini data bantuan yang dimiliki masih terdapat penalti. Oh, baik sekali kan ini pemirsa. Dan kita lihat ya, handball jadi pemirsa. Ketika timnas Garuda berani pegang bola, ketika timnas Garuda berani menusuk, peluang itu ada. Dan sekarang ada buktinya, Indonesia mendapatkan penalti. Wasit meminta untuk berada di luar garis para pemain. Nah, kali ini seluruh mata melihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Evan Dimas untuk melakukan eksekusi. Evan Dimas! Oh, tidak percaya pemirsa. Penalti yang dilakukan oleh Evan Dimas masih bisa diantisipasi oleh Ali Kasim. Iya, terbaca tadi eksekusi dari Evan Dimas. Sebetulnya tendangannya cukup keras, tendangannya cukup mengarah ke sudut, namun terbaca arahnya dan hanya sedikit tersentuh tangan kiper sebetulnya. Sedikit tersentuh namun bisa dia halau. Ya, benar-benar sukar dipercaya pemirsa. Penalti yang diarahkan ke pojok oleh Evan Dimas masih bisa dilakukan fingertip ya tadi oleh Ali Kasim. Ya, selesai sudah pertandingan di babak yang pertama antara Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab yang berlangsung di Zabil Stadium. Dengan skor sementara 0-2 tertinggal Indonesia di gol Fabio Lima dan juga Ali Mahfud. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Fisik yang memang dimiliki oleh Asnawi Mangkualam dibutuhkan untuk menjadi pendobrak untuk Tyson di babak pertama tadi. Ya, kita babak kedua bersama dilakukan pemirsa dari Zabil Stadium. Oh, tampaknya penalti diberikan kepada Uni Emirat Arab. Yang bersama dengan PSGD menghadapi Thailand 5 menit pertama Indonesia mendapatkan tekanan. Ali Mahfud kali ini tendangan dari Ali Mahfud. Oh, hasil eksekusi dengan sangat baik Ali Mahfud pemirsa berupa menjadi 0-3 Uni Emirat Arab unggul atas Indonesia dan kembali terulang bungkusnya ini. Tendangan penalti yang keras meskipun dapat dibaca arahnya sebetulnya. Ini dia pelanggaran yang dilakukan oleh Adem Alis tampaknya ya, yang membuat penalti ini diberikan oleh wasit keras terarah ke pojok kanan. Dapat dibaca sebetulnya Riyandi namun terlambat pergerakannya. Gol ke-75 ini bagi Ali Mahfud dari 91 pertandingan. Rasionya tinggi sekali, hampir 0,8 sekarang. Umpan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Mahmud Kamis. Mahmud kita lihat Mahmud umpan ke tiang jauh lagi, ini bahaya kembali pemirsa. Seperti dejavu apa yang terjadi dari lini pertahanan Indonesia ketika umpan silat diberikan dan Fabio Lima kembali berhasil melakukan heading dan mengubah skor menjadi 0-4. Indonesia tertinggal dari Uni Emirat Arab 20. Ya, bisa menangkan 2. Bahaya kembali terjadi pemirsa. Oh, bahaya kembali. Oh, masih bisa diamankan. Sementara Ali Mahfud lagi, masih Ali Mahfud. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Runtuh Riyadi masih sangat sigap untuk melakukan save. Serangan dilakukan oleh Ali Mahfud dan juga datang dari bantuan yang diberikan pemirsa oleh Majid Hasan. Sangat cepat serangan balik pemirsa. Ali Mahfud kembali datang kali ini. Tendangan dilakukan. Oh, kita lihat gimana tendangan dilakukan oleh Muhammad Jumayo.
tendangan setengah volley yang cukup keras Rendra menjaga. Iya, Syahrian. Ya, terpleset Egy Maulana Fikri. Dan dibalas lagi dengan Muhammad Jumayo. Sedikit mengenai kaki Rahmat sehingga menggeser arah bola. Adek Agung bahaya kali ini pemirsa. Kita saksikan ada 4 pemain dari Uni Emirat Arab. Dan kali ini kesempatan yang dimiliki. Oh, sedikit kosong. Ada Sebastian kali ini dan dia memang berada dalam posisi kosong. Kita saksikan pemirsa. Pemain yang baru masuk yaitu Sebastian. Dan merubah skor menjadi 0-5. Ini adalah skor yang sama ketika Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab di pertemuan pertama, di mana pertandingan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2019. Tiga bola kembali kali ini kepada Adam Alis. Dan akhir dari pertandingan pemirsa antara Uni Emirat Arab dan juga Indonesia, di mana Indonesia harus akui keunggulan dari Uni Emirat Arab dengan skor 0-5.